warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Alfia dalam pembelajaran biologi ya. Jadi hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Nah, mari kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian pertumbuhan, kemudian pengertian perkembangan, lalu mekanisme perkecambahan, dan juga ada mekanisme fase embrionik dan fase pasca embrionik. Nah, baik. Sekarang kita ke pengertian pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan itu merupakan bertambahnya volume massa sel. Nah, bertambahnya volume massa sel. Jadi misalnya nih, kita menanam tumbuhan itu misalnya dari biji itu nanti akan berkecambah terlebih dahulu. Kemudian sifat pertumbuhan itu yaitu irreversible atau tidak bisa kembali ke keadaan semula. Nah, itu sifat pertumbuhan yang pertama yaitu irreversible. Jadi misalnya kita mempunyai tumbuhan itu awalnya 5 cm. Kemudian beberapa minggu kemudian itu tumbuhnya 10 cm. Nah, nanti yang 10 cm itu nanti tidak dapat kembali ke 5 cm lagi. Nah, itu yang dinamakan irreversible. Kemudian yang kedua, sifat pertumbuhan yang kedua yaitu kuantitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kuantitatif itu? Pertumbuhan itu sifatnya kuantitatif karena dapat diukur. Seperti yang saya bilang awal ya, yang tadi 5 cm, kemudian 10, kemudian 15, seperti itu ya. Itu sifat dari kuantitatif yaitu bisa diukur. Kemudian kita akan ke pengertian yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Nah, ini proses menuju ke kedewasaan itu pengertian dari perkembangan. Jadi kan tadi pertumbuhan itu hanya misalnya pertumbuhan dari 5 cm ke 10 cm. Kalau perkembangan itu biasanya akan menuju ke proses kedewasaan, misalnya akan berbunga, kemudian menjadi buah. Nah, itu yang dinamakan perkembangan. Sifat dari perkembangan sendiri yaitu bersifat kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena perkembangan itu tidak bisa dihitung atau tidak bisa dihitung ya dari panjangnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu sifatnya berjalan beriringan. Misalnya pertumbuhannya itu 5 cm. Nah, nanti akan berkembangnya itu dari batangnya. Nah, batangnya itu akan berkembang, kemudian tumbuh, berkembang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang proses mekanisme perkecambahan. Yang pertama berawal dari biji. Biji itu biasanya sebelum berkecambah itu akan mengalami masa dormansi yang diakibatkan oleh asam absisat. Nah, biji yang dormansi itu biasanya bisa dikatakan dengan biji yang sedang beristirahat, atau kalau misalnya hewan itu biasanya sedang hibernasi. Nah, biji juga mengalami masa dormansi atau masa beristirahat pada saat biji itu akan berkecambah. Kemudian biji ini yang sedang berdormansi nanti akan
Nah, nanti dalam ibis itu akan bijinya itu akan membesar dan kulit bijinya itu akan terlepas. Kemudian setelah inhibisi itu akan mengaktifkan hormon GA atau hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini nantinya akan mengaktifkan aileron. Ini aileron ya, seperti ini aileron. Kemudian aileron itu aktif, lalu akan mengsintesis enzim apa? Enzim amilase. Nah, enzim amilase ini nantinya akan mengubah protein menjadi gula atau glukosa. Nah, glukosa ini nanti akan menuju ke embrio. Nah, nanti embrio ini akan menjadi plumula atau cairan hitam, kemudian akan menjadi radikula yaitu cairan akar. Nah, seperti itu mekanisme perkecambahan. Kemudian saya akan menjelaskan perkecambahan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada epigeal dan ada hipogeal. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe perkecambahan. Tipe perkecambahan itu ada dua macam. Yang pertama itu ada hipogeal. Nah, hipogeal ini biasanya ditandai oleh ciri-cirinya itu keping bijinya atau keping bijinya itu berada tetap di dalam tanah. Contohnya seperti ini. Misalnya ini tanah, kemudian ini biji ya, ini akar. Nah, seperti ini. Misalnya ini tipe hipogeal. Kemudian yang kedua itu ada tipe epigeal. Kalau epigeal itu biasanya keping bijinya itu berada di atas permukaan tanah. Seperti ini contohnya. Ini tanah, kemudian ini akar. Nah, ini misalnya seperti ini contohnya, ini epigeal. Nah, jadi hipogeal itu biasanya keping bijinya itu di bawah tanah ya. Kalau epigeal itu biasanya berada di atas permukaan tanah. Seperti itu ciri-ciri dari hipogeal dan epigeal. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan primer itu merupakan proses bertambah panjangnya batang dan juga akar. Pertumbuhan primer itu berada di bawah di ujung akar dan juga ujung batang. Pertumbuhan primer ini biasanya dipengaruhi oleh meristem apikal. Nah, meristem apikal ini letaknya di ujung akar dan juga di ujung batang. Itu meristem apikal ya. Jadi di ujung akar ini kita lihat ke sini ya. Di gambar ini ada ujung akar. Ini ujung akar ya. Di sini itu di bagian bawah ada yang namanya daerah pembelahan. Nah, nanti di sini di daerah pembelahan ini akan aktif membelah, kemudian akan terjadi kemanjangan di sini di zona kemanjangan. Nah, akibat dari aktivitas pembelahan sel di bawah ini nanti akan terjadi zona kemanjangan di bagian tengah. Kemudian di bagian setelah kemanjangan kemudian ada yang namanya zona diferensiasi. Zona diferensiasi ini akan membentuk jaringan-jaringan baru, misalnya ada jaringan epidermis, kemudian korteks dan jaringan lain. Itu terjadi di daerah zona diferensiasi. Sama di sini juga di ujung batang juga ini ada yang namanya zona pembelahan sel di bagian atas. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini adalah di mana akar dan batangnya itu mulai membesar. Nah, yang diakibatkan oleh kambium. Kita lihat di bagian gambar
batang tersebut. Nah baik teman-teman, kita akan membahas ke pembahasan yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu berbeda dengan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah pada tumbuhan itu akan mengalami perkecambahan, tetapi pada hewan itu akan mengalami dua fase. Yang pertama itu ada fase embrionik dan ada fase pasca embrionik. Jadi yang pertama saya akan membahas tentang fase Jadi yang pertama saya akan membahas tentang fase embrionik dulu. Fase embrionik itu biasanya berawal dari zigot. Oke, kita lihat dari gambar sebelah kiri saya. Ini zigot. Zigot itu merupakan hasil dari peleburan sperma dan telur. Itu dinamakan zigot. Nah, zigot ini nanti akan membelah melalui pembelahan mitoksis. Nah, nanti biasanya akan menghasilkan 2N, 4N, 8N, 16N, dan 32N. Nah, 32N ini dinamakan dengan hasil dari pembelahan tadi itu menghasilkan morula. Nah, nanti akan setelah morula kemudian akan menjadi blastula. Di blastula ini akan terjadi invaginasi. Apa invaginasi itu? Invaginasi merupakan proses pelebukan ke dalam. Biasanya dinamakan dengan blastosol. Nah, ini misalnya lapisan luarnya blastula. Kemudian di dalam ini lakukannya ini disebut dengan blastosol, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya setelah blastula yaitu ada gastrula. Nah di gastrula ini akan terbentuknya 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan ektoderm, yang kedua ada lapisan mesoderm, yang ketiga ada lapisan endoderm. Nah setelah di gastrula kemudian akan terjadi tahap organogenesis. Yang tadi di organogenesis itu akan terbentuknya organ-organ seperti misalnya organ pencernaannya, seperti itu. Nah, jadi di organogenesis ini yang tadi dari lapisan 3 lapisan gastrula ini nanti akan terjadi organogenesis, di mana yang lapisan ektoderm itu biasanya akan menghasilkan organ berupa sistem saraf dan juga kulit. Kemudian mesoderm ini biasanya nantinya akan terbentuk organ seperti sistem reproduksi, sistem ekskresi. Nah, yang terakhir yaitu ada lapisan endoderm. Nah, lapisan endoderm ini nanti akan terbentuk sistem pernapasan dan pencernaan. Nah, ini pada fase embrionik. Kemudian kita ke fase selanjutnya yaitu fase pasca embrionik. Nah, fase pasca embrionik ini biasanya di kelas insekta, ya, pada insekta biasanya fase pasca embrionik ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada holometabola dan yang kedua ada hemimetabola. Apa sih holometabola dan hemimetabola itu? Holometabola itu biasanya kita sering mengatakan metamorfosis sempurna. Nah, itu namanya holometabola. Nah, holometabola itu sistem pertumbuhan periodik pada hewan yang pertumbuhannya itu terlihat secara signifikan. Jadi pada awal tumbuh itu berbeda dan juga berbeda dari awalnya. Ada pertumbuhan yang signifikan seperti itu. Kalau misalnya hemimetabola itu biasanya sistemnya itu tidak terlalu terlihat, ya. Jadi terlihat berbedanya itu tipis. Kita ambil contoh holometabola pada kuku atau metamorfosis sempurna, ya. Yang pertama itu biasanya dilalui oleh telur kemudian menjadi ular, ya, atau larva, kemudian menjadi persiapan dulu menjadi kepompong, kemudian menjadi pupa atau kepompong, lalu menjadi kupu-kupu yang kecil, ya, masih kecil. Kemudian di sini ada menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, seperti itu holometabola. Kalau hemimetabola itu biasanya terjadi pada belalang dan kecoa. Kalau misalnya kita lihat misalnya belalang itu biasanya dari telur.
kemudian menjadi belalang kecil. Belalang kecil itu biasanya ukurannya kecil dan sayapnya lebih kecil ya, masih kecil. Kemudian yang kedua langsung itu menjadi belalang dewasa. Nah, jadi dari belalang kecil ke belalang dewasa itu terlihat tidak terlalu signifikan, hanya bertambahnya panjang tubuhnya dan bertambahnya sayap. Itu hemimetabola seperti itu contohnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.